Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rehnat Prananda. Di kesempatan kali ini kami akan berbagi ilmu tentang apa sih arsitektur dan organisasi komputer itu. Terutama kali ini kita berfokus pada I/O ya atau input output. Langsung saja, langsung ke ini. Apa sih yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Kita bakal membahas tiga subbab. Yang pertama adalah apa sih konsep I/O itu? Yang selanjutnya penjelasan tentang channel dan prosesor. Dan terakhir, Direct Memory Access atau biasa kita sebut DMA. Nah, oke baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Apa sih itu konsep I/O? Sebenarnya konsep I/O ya adalah input output atau arah proses dua arah ya, interaksi dua arah dari antara manusia dan komputer. Jadi ialah secara sederhananya, secara teoritis adalah pengiriman dan penerimaan data antara komputer dan perangkat eksternal kita kendalikan. Betul, lalu apa aja sih fungsi dari I/O tersebut? Yang pertama adalah kontrol komunikasi. Yang ini yang dimana memastikan komunikasi antara perangkat eksternal dan sistem berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Seperti itu. Yang kedua adalah manajemen data. Melakukan konversi data sesuai format yang dibutuhkan. Ini juga fungsi dari itu yaitu manajemen data karena terkadang komputer mempunyai bahasa berbeda dengan kita. Gitu. Seperti itu. Oke, yang ketiga buffering, yaitu untuk menerima sementara. Yang terakhir error detection, di mana ini kita dapat mendeteksi kesalahan selama proses transfer data yang jadi lebih mudah. Oke, selanjutnya tipe-tipe operasi I/O. Di sini kita mendasarkan tentang tiga, yaitu yang pertama yaitu programmed, yang dimana dia menangani proses transfer data secara langsung. Lalu yang kedua ada interrupt driven I/O, yaitu proses transfer yang dilakukan dengan bantuan sinyal interupsi. Dan yang terakhir DMA, yaitu dia model NO yang bertanggung jawab sendiri tanpa campur tangan CPU. Seperti itu. Lalu komponen utama dari I/O ada dua ya. Di sini ada perangkat I/O dan driver. Kalau perangkat I/O seperti hardware yang kita ketahui seperti mouse, keyboard, monitor, hard disk, dan lain-lain, headphone, dan lain-lain. Lalu ada driver I/O. Driver I/O itu software yang memulai komunikasi antara perangkat keras dan sistem operasi. Seperti itu. Nah, untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Fata Norpala. Jadi yang kedua ini ada channel dan prosesor. Channel sendiri adalah jalur komunikasi khusus yang digunakan untuk mentransfer data antara modul, input-output, dan memori. Nah, selanjutnya ada fungsi dari channel, yaitu yang pertama, mengurangi beban CPU dalam pengelolaan input dan output. Yang kedua, mengoptimalkan transfer data dengan memanfaatkan mekanisme pipelining. Nah, yang ketiga ini ada tipe dari channels. Yang pertama ada multiple channel, yaitu memungkinkan beberapa perangkat berbagi jalur komunikasi. Yang kedua ada selector channel, yaitu didedikasikan untuk satu perangkat tertentu dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, prosesor. Prosesor dalam konteks input dan output bertindak sebagai pengontrol operasi data. Beberapa sistem menggunakan input-output prosesor untuk menangani tugas-tugas ini secara mandiri sehingga CPU dapat berfokus pada tugas lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan untuk bagian karakteristik dan fungsi set instruksi. Saya adalah Kevin Jack Indratama. Di sini ada karakteristik set instruksi. Yang pertama ada format instruksi. Jadi lupa opcode instruksi dan operan ke opcode menyatakan operasi yang akan dilakukan. Sementara operan adalah data atau alamat datanya. Lalu selanjutnya ada modus pengalamatan. Modus pengelamatan ini maksudnya adalah bagaimana instruksi itu mendefinisikan source pool, lokasi operan, po, immediate, direct, indirect, atau register. Lalu selanjutnya ada fungsi set instruksi, di mana di sini dibagi 5. Yang pertama ada eksekusi perhitungan dasar. Instruksi ini
melibatkan operasi aritmatika, logika, seperti penambahan, pengurangan, and, ataupun OR. Lalu ada pemindahan data, di mana instruksi ini mengatur perpindahan data antar register dan memori dan perangkat input ataupun output. Lalu selanjutnya ada kontrol alur program, di mana instruksi ini untuk cabang, termasuk jam dan conditional branch. Mengatur alur program, yaitu instruksi ini membantu jalannya program. Lalu selanjutnya ada yang terakhir, manajemen memori, di mana instruksi ini melibatkan memori, yaitu mengatur kapan data dapat diakses dan di-retrieve ke suatu file instruksi. Lalu yang terakhir adalah input atau output, di mana instruksi ini mengatur operasi perangkat eksternal seperti stimulasi input atau pengamatan output. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Javier Ferdinand Beradin. Saya berasal dari Informatika kelas 24B, Universitas Negeri Surabaya, dengan NIM akhir 041. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa saja prinsip dasar dari set instruksi. Nah, ada 5 poin nih teman-teman. Jadi, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu simplicity. Desain instruksi sebaiknya sederhana, agar lebih mudah saat di-decoding dan meningkatkan kecepatan saat dieksekusi. Poin kedua yaitu efisiensi. Set instruksi sendiri harus mencakup yang dasar untuk aplikasi apapun dan mampu meminimalkan jumlah instruksi yang perlu diimplementasikan untuk tugas tertentu. Ada poin ketiga yaitu generality. Instruksi sendiri harus dimaksudkan untuk dapat digunakan di semua situasi, dibatasi secara signifikan, dirancang khusus untuk penerapan tertentu dan tidak memenuhi prinsip umum. Yang keempat ada konsistensi. Nah, ini penting teman-teman. Format set instruksi harus konsisten agar tidak harus di-decoding lagi. Yang terakhir ada ortogonalitas. Set instruksi yang ortogonal dibentuk tanpa redundansi, dan setiap instruksi meminimalkan pembatasan terhadap instruksi lainnya. Itu saja 5 poin dari prinsip dasar set instruksi, teman-teman. Nah, cukup sudah. Saya rasa cukup untuk penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.